Hey, para hamster di jagat kripto. Seiring dengan semakin populernya mata uang kripto, semakin banyak pula rumor yang beredar tentang fenomena ini. Tapi siapa yang benar-benar bisa kita percayai di sini? Pendapat bervariasi begitu luas sehingga seseorang yang baru memulai perjalanan ke dunia kripto bisa merasa kebingungan. Itulah sebabnya hari ini aku telah menyusun peringkat dari mitos kripto paling umum. Mari kita ungkap satu persatu. Kita luruskan tren modern ini. Dan mungkin ini akan memberikan lebih banyak keyakinan kepada mereka yang tertarik pada dunia kripto. Duduklah dengan nyaman, karena kita akan segera mulai. Ayo! Hampir saja mendapatkan nilai hamster rating kami di tempat nomor 12. Kita menghadapi mitos mata uang kripto hanya untuk yang terampil dalam teknologi. Apakah menurutmu menguasai mata uang kripto sama kompleksnya dengan menyelesaikan Rubik's sambil berlari di roda? Coba pikirkan lagi. Platform-platform saat ini sudah sangat user friendly, semudah memesan biji-bijian secara online. Beneran, kalau kamu bisa menulis tweet, kamu bisa trading dengan mudah. Jadi, lain kali kalau kamu mendengar bahwa ini hanya untuk yang terampil dalam dunia teknologi, ketawain aja dan ingat betapa mudahnya akses ke dunia ini. Menduduki tingkat perunggu dan menempati posisi nomor 11, kita akan membongkar mitos bahwa mata uang kripto sepenuhnya anonim. Sebenarnya, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya tidak seperti set penyamaran yang mungkin dibayangkan beberapa orang. Walaupun benar bahwa kripto menggunakan nama samaran, setiap transaksi sebenarnya dapat dilacak dan terlihat di blockchain publik. Ini mirip dengan berpikir bahwa kamu sudah tersembunyi, sementara semua orang dengan jelas melihatmu mengambil makanan dari toples. Jadi, ingatlah, meski menawarkan sedikit anonimitas, itu jauh dari jubah tembus pandang yang sempurna. Naik ke tingkat perak dan mendarat di tempat nomor 10, kita menghadapi mitos bahwa mata uang kripto terlalu mudah berubah. Memang, pasar kripto bisa mengalami fluktuasi cepat, tapi begitu pula malam tanpa batas hamster. Tingkat ketidakstabilan ini berarti harga dapat naik dengan tajam atau turun dengan cepat, memberikan peluang signifikan bagi investor cerdas jika mereka tetap tenang. Dinamika pasar seperti ini mengundang mereka yang berani untuk memanfaatkan pergerakan ini, mengubah apa yang tampaknya berisiko menjadi potensi imbalan. Menduduki tingkat emas di tempat nomor 9, kita akan membongkar mitos bahwa semua mata uang kripto bekerja dengan cara yang sama. Ini sama sekali tidak benar. Setiap koin digital, sama seperti berbagai jenis keju, memiliki rasa dan fungsi yang khas. Misalnya, Bitcoin terutama digunakan untuk transaksi dan menyimpan nilai, sementara Ethereum memfasilitasi tidak hanya transaksi, tapi juga pembuatan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Keanekaragaman ini memperkaya ekosistem kripto. Dari pembelian barang hingga menggerakkan platform yang kompleks, setiap mata uang kripto melayani tujuan yang berbeda, berkontribusi pada dunia kripto yang semarak dan beraneka ragam. Meraih tingkat platinum di tempat nomor 8, kita menghadapi mitos berinvestasi di mata uang kripto menjamin kekayaan cepat. Meskipun cerita tentang miliarder semalam dapat memikat dan menginspirasi, itu hanya sebagian dari keseluruhan cerita. Untuk setiap raja kripto, ada hamster yang terjatuh dari roda. Ingatlah, mitos bisa positif juga, tapi seringkali menyederhanakan kenyataan. Investasi kripto yang sukses membutuhkan strategi cerdas dan kesabaran. Bukan hanya keberuntungan yang mirip dengan membeli tiket lotre. Ini tentang membuat keputusan yang tepat dan mengelola risiko. Memahami bahwa untuk setiap kesuksesan spektakuler, ada banyak orang lain yang mungkin tidak menyaksikan keuntungan cepat seperti itu. Menduduki tingkat diamond di tempat nomor 7, kita menghadapi mitos bahwa mata uang kripto hanya digunakan untuk aktivitas ilegal. Meskipun benar bahwa beberapa oknum mungkin mengeksploitasinya untuk tujuan terlarang, sebagian besar dari kita hanya memperdagangkan makanan lezat, bukan rahasia. Mata uang kripto memiliki spektrum aplikasi yang jauh lebih luas, termasuk menggerakkan sistem pemungutan suara yang aman dan meningkatkan manajemen rantai pasokan. Penting untuk mengakui bahwa utilitas kripto melampaui sudut-sudut mencurigakan di internet, memainkan peran penting dalam banyak kemajuan teknologi yang sah dan inovatif. Melejit ke tingkat epic di tempat nomor 6, kita membongkar mitos. Kamu tidak bisa membeli mata uang kripto dengan tabungan pensiunmu. Salah.
IRS mengklasifikasikan mata uang digital sebagai properti, yang berarti itu memang dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pensiunmu. Menambahkan mata uang kripto ke pundi-pundi masa pensiunmu tidak hanya melakukan diversifikasi portofolio investasimu, tapi juga memperkenalkan elemen petualangan digital ke dalam lanskap pensiunmu. Bayangkan memiliki masa pensiun yang bukan hanya aman, tapi juga dibumbui dengan intrik finansial modern. Mencapai tingkat legendaris di tempat nomor 5, kita membongkar mitos mata uang kripto hanyalah tren yang lewat. Jika satu dekade pertumbuhan berkelanjutan dan adopsi luas memenuhi syarat sebagai hanya tren, maka sebut aku hamster pelari maraton. Dari perusahaan besar seperti PayPal hingga seluruh negara, para pemain kunci di bidang keuangan dan lainnya secara aktif merangkul mata uang kripto. Gerakan ini bukan sekadar lewat, ini membangun infrastruktur permanen. Dengan setiap perkembangan dan integrasi baru, jelas bahwa mata uang kripto tidak hanya ada untuk bertahan, tapi juga menjadi elemen dasar dari lanskap keuangan global. Menaiki tingkat master di tempat nomor 4, kita menghadapi mitos kripto bukan uang nyata. Berita terkini, sebagian besar uang kita sekarang ada dalam bentuk digital juga. Pernahkah kamu benar-benar melihat dolar digital? Sama seperti mata uang tradisional, mata uang kripto dapat digunakan untuk membayar tagihan dan membeli barang. Ia berfungsi mirip dengan koin dan uang kertas kuno, tapi beroperasi di platform digital. Ini berarti bahwa kripto bukan hanya konsep abstrak. Ini adalah bentuk mata uang yang praktis dan dapat digunakan, yang selaras dengan transformasi digital ekonomi global kita. Menduduki tingkat Grandmaster di tempat nomor 3, kita membongkar mitos kripto tidak dapat diprediksi. Meski pasar kripto bukanlah bola kristal, ia jelas memperlihatkan pola dan tren yang dapat dimanfaatkan oleh investor cerdik untuk meraih keuntungan. Dengan mata yang tajam dan alat analisis yang tepat, menavigasi kompleksitas pasar kripto bisa jadi seberharga menemukan biji bunga matahari terakhir yang tersembunyi di alas tidur. Pendekatan strategis ini memungkinkan investor membuat keputusan yang tepat dan berpotensi meraih imbalan substansial dari investasi kriptonya. Mencapai tingkat Lord di tempat nomor 2, mari kita bongkar mitos kripto tidak aman. Meski orang-orang skeptis mungkin membayangkan mata uang kripto segoyah hamster yang mengendarai sepeda, kenyataannya adalah kripto sekuat sarang hamster di bawah tanah. Berkat teknologi blockchain, setiap transaksi diamankan dengan enkripsi kelas berat, menjadikan perubahan yang tidak sah hampir sama menantangnya dengan mencoba memecahkan kenari dengan cakar kecil. Untuk lebih memperkuat keamanan ini, ada praktik-praktik seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan menerapkan autentikasi 2 faktor yang memastikan dompet digitalmu tetap nyaman dan aman seperti sarang di musim dingin. Menduduki tingkat kreator di posisi nomor 1, kita menghadapi mitos terbesar dan paling menggelitik. Kripto adalah skema Ponzi. Dengan teknologi buku besar, terdesentralisasi yang transparan, mata uang kripto beroperasi lebih terbuka daripada pintu kandangku di waktu bermain. Ini adalah pasar yang sah, yang diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan, bukan penipuan licik. Kerangka kerja ini memastikan bahwa tidak seperti skema Ponzi tradisional, di mana cara kerja internalnya disembunyikan dan manipulatif. Transaksi kripto dapat dilihat dan diverifikasi oleh siapa saja yang ada di jaringan, membangun sistem kepercayaan melalui transparansi. Baiklah, itu dia teman-teman. Kita telah menyusuri semua mitos yang kusiapkan untuk kalian hari ini. Apa kamu tahu mitos kripto lain yang ingin dibongkar? Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan mungkin kami bisa menyusun peringkat lainnya. Lagi pula, bagaimana lagi pendatang baru akan belajar apa yang harus dipercaya dan apa yang tidak? Mari kita cari tahu semuanya bersama-sama dan saling membantu. Aku senang melihat kalian semua hari ini. Sampai jumpa di rating hebat berikutnya ya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa lagi.